Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dan terutama buat teman-teman sekalian yang bersedia menonton video saya pada saat ini. Dan jangan lupa subscribe video saya ya. Di sini, pertama-tama perkenalkan nama saya Rianti Simanjuntak dengan NIM B1B122035, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah mengenai tata kelola keuangan yang dengan di sini kita akan bahas mengenai anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pertama, pengertian anggaran. Apa sih anggaran itu? Yang dimaksud dengan anggaran atau budget ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas hukum kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan. Tetapi, ada pula yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya seperti dalam masa periode Orde Baru. Biasanya lembaga eksekutif atau pemerintah yang mempersiapkan rencana penerimaan dan belanja negara atau daerah termasuk pos-posnya, kemudian diajukan kepada lembaga legislatif DPR atau DPRD untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan, serta ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Dalam masa Orde Baru, anggaran belanja pemerintah dikelompokkan menjadi anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Format anggaran penerimaan dan belanja negara seperti maksudkan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan. Sayangnya, dalam pelaksanaan format APBN, seperti itu dapat menimbulkan terjadinya peluang duplikasi, penumpukan dan penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, format APBN tadi dirasa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini. Format APBN dalam masa Orde Baru adalah berupa C-akun dan setelah masuk periode formasi dia menjadi format I-akun. Maksud dari perubahan format tersebut adalah yang pertama, untuk meningkatkan transparansi dalam penyesuaian APBN. Kedua, mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN. Ketiga, untuk mempermudah analisis komparasi atau perbandingan dengan budget negara lain. Dan yang terakhir, untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparansi didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai perbandingan pada bagian kedua, format APBN masa Orde Baru dan masa era otonomi daerah dalam Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu. Yang pertama itu APBN pada masa Orde Baru. Bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan. Pada era Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di sisi penerimaan, pengelompokan dibedakan menjadi kelompok penerimaan dalam negeri atau penerimaan rutin, dan kelompok penerimaan pembangunan. Dan di sisi pengeluaran juga dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Pos penerimaan rutin jauh lebih besar daripada pos penerimaan pembangunan. Kemudian, dalam pos penerimaan rutin, terdapat penerimaan dari pajak langsung, penerimaan pajak tidak langsung, dan penerimaan non-pajak. Sedangkan dalam pos penerimaan pembangunan terdapat pos bantuan program dan bantuan proyek. Dan dari pajak tidak langsung mula-mula lebih besar daripada penerimaan pajak tidak langsung. Tetapi dengan berkembangnya perekonomian dan semakin baiknya sistem administrasi pemerintahan, penerimaan dari pajak tidak langsung semakin mengecil proporsinya dan digantikan dengan penerimaan pajak tidak langsung. Yang kedua itu APBN menjelang akhir masa Orde Baru. Pada tahun
Pada APBN tahun 1997 sampai 1998, menjelang berakhirnya pemerintah Orde Baru, pos penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan dari luar minyak dan gas alam. Penerimaan di luar minyak dan gas alam sebenarnya berupa penerimaan yang berasal dari pajak. Di antaranya berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Penerimaan bukan pajak atau PNBP dan laba bersih minyak. Penerimaan pembangunan tetap berupa bantuan program dan bantuan proyek. Yang ketiga itu APBN masa Orde Otonomi Daerah. Pada pokoknya, budget harus mencerminkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga akan terlihat bahwa yang pertama, ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi. Kedua, adanya hubungan yang erat antara fasilitas pembangunan dana dan penarikannya. Ketiga, adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan negara yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian. Yang kedua itu kebijakan anggaran. Pada umumnya, anggaran dapat dipakai sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, maupun mencapai distribusi penghasilan yang merata dalam suatu negara. Adapun mengenai anggaran mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang bersangkutan. Dalam keadaan deflasi, di mana harga turun terus-menerus, biasanya dipergunakan anggaran yang defisit. Dalam keadaan inflasi dipergunakan anggaran yang surplus dan dalam keadaan normal digunakan anggaran yang seimbang. Jadi jelasnya, anggaran dapat digunakan sebagai alat politik fiskal atau kebijakan fiskal. Di sini kita akan membahas mengenai perekonomian tertutup. Yang pertama itu anggaran perekonomian tertutup belum dibicarakan sektor dalam perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan sektor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Yang pertama itu anggaran belanja tidak imbang atau unbalanced budget. Anggaran belanja tidak seimbang biasanya dipakai sebagai alat dari compensatory policy atau counter cyclical policy. Politik arti konjungtur tersebut dengan jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak dengan tujuan untuk melunakkan fluktuasi produksi, penghasilan dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut, priming prinsip dapat ditempuh yaitu dengan cara mengeluarkan sejumlah uang tertentu diharapkan menjadi pertambahan pendapatan dalam masyarakat dan juga kesempatan kerja yang berlipat ganda. Dalam keadaan deflasi atau inflasi, ditempuh anggaran belanja yang tidak seimbang. Dalam masa deflasi atau deflasi, ditempuh anggaran belanja yang defisit dan dalam masa makmur atau prosperity akan ditempuh anggaran belanja yang surplus. Kedua itu anggaran belanja seimbang atau balance budget. Anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak yang sejenisnya. Kalau pajak di sini bersifat langsung dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan penerimaan pemerintah dari pajak, maka kebijakan ini akan menaikkan penghasilan sebesar satu satuan. Hal ini dapat dibuktikan
Yang ketiga itu kebijakan APBN atau dari segi pengalaman Indonesia. Bagian ini akan melihat peranan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Indonesia dalam melayani tugas pembangunan, khususnya mengenai dasar-dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBN, serta bagaimana pengaruh dari APBN itu terhadap struktur perekonomian Indonesia. Pengalaman sebelum Orde Baru telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kebijakan pembelanjaan defisit atau defisit financing dapat membawa perekonomian ke dalam inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan justru mengalami kemacetan yang diikuti oleh kekacauan sosial dan politik. Pada masa itu, pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasarana jalan raya, pelabuhan, listrik, dan irigasi mengalami kerusakan yang amat parah. Dari pengalaman tersebut, maka Orde Baru mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan menerapkan anggaran belanja seimbang yang dinamis, serta melandaskan kebijakan-kebijakan pembangunan di atas trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Stabilitas nasional mencakup stabilitas di segala bidang, baik mencakup stabilitas segala bidang, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan adanya stabilitas nasional, akan dimungkinkan terciptanya kegiatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang sekaligus tidak melupakan aspek pemerataan, yaitu pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, maupun pemerataan dari manfaat atau hasil pembangunan itu sendiri. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi Indonesia serta landasan kebijakan pembangunan itu berperan dalam menentukan kebijakan anggaran, dan kebijakan anggaran tersebut akan mempengaruhi proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Jadi, terdapat kaitan melingkar satu sama lain. Yang pertama itu kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan. Bisa dilihat di slide yang sudah ditampilkan. Kebijakan anggaran tampak telah diyakini sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mempengaruhi struktur perekonomian negara. Kegiatan pembangunan akan sangat ditentukan oleh tujuan akhir yang dicapai. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh upaya pembangunan serta dana yang tersedia dalam perekonomian, baik berada di tangan individu atau swasta maupun di tangan pemerintah. Alokasi dana pemerintah tercermin dalam APBN yang berperan sebagai alat pengatur prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh usaha pembangunan tersebut. Usaha pembangunan ekonomi harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan yang berupa pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, selalu menjadi landasan kebijakan pembangunan sejak pelita pertama masa pemerintahan Orde Baru, walaupun dengan urutan prioritas yang berbeda. Yang kedua itu pola anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti telah diketahui, penyusunan APBN termasuk dalam fungsi perencanaan dari administrasi negara. Fungsinya administrasi negara yang lain di samping fungsi perencanaan adalah fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Dalam penyusunan suatu anggaran, harus diingat kaitan antara dana-dana yang akan dikeluarkan dan tujuan yang akan dicapai, sehingga anggaran pun memiliki beberapa fungsi administrasi keuangan seperti fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Walaupun demikian, keseluruhan anggaran belanja
itu tetap dipertahankan seimbang. Artinya seluruh pendapatan sama dengan seluruh pengeluaran. Sayangnya, bentuk anggaran pendapatan dan belanja seimbang seperti itu tidak umum karena keseimbangan dalam anggaran tersebut disebabkan oleh adanya aliran dana dari sisi penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri. Seharusnya anggaran pendapatan dan belanja yang seimbang berupa seluruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai oleh seluruh penerimaan rutin saja. Yang ketiga itu pengaruh penarikan pajak. Dalam APBN penerimaan Orde Baru, penerimaan dalam negeri dapat dibedakan menjadi penerimaan dari pajak dan penerimaan dari bukan pajak. Sejak pelita pertama sampai sekarang, penerimaan yang berasal dari pajak selalu menduduki tempat yang sangat dominan dalam seluruh penerimaan rutin. Penerimaan pajak pada tahun 1969 sampai 1970 sebesar 99% dari penerimaan rutin. Pada tahun 1974 sampai 1975 sebesar 96%. Pada tahun 1978 sampai 1979 sebesar 98%. Dan pada tahun 1984 sampai 1985 diperkirakan sebesar 96%. Kalau dihitung atas dasar seluruh penerimaan atau penerimaan rutin dan pembangunan, maka penerimaan pajak juga masih sangat menonjol pada tahun 2010. Karena itu, layak bila kita melihat bagaimana pengaruh pemungutan pajak itu dalam perekonomian. Dan yang terakhir, pengeluaran pemerintah. Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Terbukti pada semasa penerimaan Orde Baru, khususnya pada pelita pertama, realisasi anggaran belanja rutin menunjukkan angka yang lebih besar daripada anggaran belanja pembangunan, yaitu sebesar 163% dari anggaran pembangunan. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dana tersedia dari seluruh penerimaan negara lebih banyak dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif dan lebih sedikit yang digunakan untuk investasi. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap anggaran. Sejak pelita pertama, pemerintahan Orde Baru, anggaran pembangunan diklasifikasikan menurut fungsi kegiatan sesuai dengan program-program yang diinginkan. Ini dimaksudkan agar perencanaan penyediaan biaya terarah kepada pelaksanaan suatu program dan setiap program diperinci dalam proyek-proyek anggaran belanja pembangunan disusun atas dasar perkiraan penerimaan dengan tabungan pemerintah serta penerimaan pembangunan. Dalam melihat bagaimana dampak anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian negara kita, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari anggaran belanja itu. Pembangunan sektoral dari anggaran belanja itu rutin biasanya sama dengan pembangunan sektoral dalam anggaran belanja pembangunan. Bila kita perhatikan tentang distribusi pengeluaran pembangunan menurut sektor kegiatan, tampak bahwa sejak pelita pertama sampai sekarang, proporsi anggaran belanja pembangunan untuk sektor pertanian dan sektor swasta terus menurun. Sedangkan untuk sektor industri, pertambangan serta sektor listrik, energi terus meningkat. Demikian pula sektor transmigrasi dan tenaga kerja. Sektor pendidikan mengalami peningkatan dalam proporsi anggaran belanja pembangunan. Dengan struktur perekonomian yang baru, strategi kebijakan APBN Dengan struktur perekonomian yang baru, strategi kebijakan APBN harus disesuaikan dengan melihat sektor-sektor mana yang memiliki potensi sebagai sumber penerimaan negara, yang utama serta sektor-sektor mana yang harus lebih didorong perkembangannya guna mencapai masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
Dalam pemerintahan, dalam era reformasi dan otonomi daerah, APBN dapat direvisi dengan menggunakan asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar prediksi perekonomian dan APBN. Terima kasih. Sekian yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang menonton video saya. Terima kasih. Saya pamit untuk undur diri. Jangan lupa subscribe video saya. Bye-bye.